Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online melalui media video saat ini. Pada saat ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang pengkajian budaya terhadap kesehatan. Kegiatan pengkajian latar belakang budaya pasien. Pengkajian pasien bisa meliputi 8 komponen pengkajian, antara lain 1. Data umum, terdiri dari nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan lain-lain. 2. Riwayat dan tahap perkembangan pasien atau keluarga, terdiri dari riwayat penyakit keturunan, dan lain-lain. 3. Lingkungan, terdiri dari suku bangsa, bahasa, komunikasi, dan lain-lain. Komponen pengkajian berikutnya yaitu 4. Struktur keluarga. Dalam struktur keluarga ini kita bisa menggambarkan genogram dan lain-lain. 5. Fungsi dan peran pasien, antara lain dikaji pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. 6. Stres dan coping pasien, yang perlu dikaji seperti aktivitas ibadah dan lain-lain. 7. Pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan head to toe dari kepala ke ujung jari jempol. 8. Harapan pasien, yang perlu dikaji yaitu keyakinan tentang kesehatannya dan lain-lain. Itu adalah beberapa komponen pengkajian budaya pasien. Berikut ini adalah gambar pengkajian budaya pasien khususnya dengan lansia. Di dalam pengkajian ini kita menanyakan 8 komponen yang ada tadi kepada klien dengan cara kita wawancara dan menuliskan hasil pertanyaan itu di dalam kertas sebagai bukti dokumentasi pengkajian. Selanjutnya tentang sumber coping pasien. Di dalam pengkajian budaya pasien, kita juga perlu tahu sumber-sumber coping pasien atau klien. Sumber coping ini sebagai salah satu hal yang bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana pasien itu mengatasi stresor yang ada pada dirinya. Berikut ini adalah sumber-sumber coping. Setiap orang mempunyai kelebihan personal sebagai sumber coping masing-masing, meliputi 1. Aktivitas olahraga dan aktivitas lain di luar rumah. 2. Hobi dan kerajinan tangan. 3. Seni yang ekspresif. 4. Kesehatan dan perawatan diri. 5. Pekerjaan atau posisi. Nah, ini adalah beberapa sumber coping yang perlu dikaji pada klien kita untuk mengetahui apakah klien kita itu di dalam mekanisme copingnya itu apakah positif atau negatif. Masih lanjutan dari sumber coping dari pasien atau klien. Yang keenam yaitu bakat tertentu. 7. Kecerdasan. 8. Imajinasi dan kreativitas. 9. Hubungan interpersonal. Nah, ini juga tambahan dari sumber-sumber coping yang perlu dikaji kepada klien atau pasien untuk mengetahui apakah pasien itu melakukan mekanisme coping terhadap stresor yang ia alami itu apakah mekanisme coping yang baik atau yang tidak baik. Berikut ini adalah contoh gambar kegiatan hobi dan kerajinan tangan sebagai sumber coping dari klien atau pasien di dalam komunitas. Selanjutnya adalah terkait dengan instrumen pengkajian warisan budaya.
Instrumen atau alat yang dipakai di dalam pengkajian, khususnya tentang budaya, antara lain 1. Kuesioner atau angket. 2. Alat perekam atau recorder, bisa foto, video, dan lain-lain. 3. Kertas dan alat tulis yang untuk mendokumentasikan catatan-catatan hasil pengkajian. Yang berikut ini adalah contoh gambar alat untuk melakukan pengkajian, yaitu alat perekam. Ini foto atau kamera. Ini juga masih tentang gambar alat perekam yang bisa dipakai untuk pengkajian. Ini handphone yang bisa untuk merekam. Setelah data pengkajian didokumentasikan, maka kita lanjutkan dengan analisa data pengkajian. Yang dipakai, kita membuat tabel analisa data pengkajian. Ya. Ada 6 nilai dan norma budaya dalam berkomunikasi, khususnya tentang pengkajian budaya pasien. 1. Membina hubungan saling percaya dengan pasien atau kelompok pasien. 2. Melakukan kontrak waktu pengkajian dengan pasien. 3. Menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan mudah dipahami oleh pasien. Lanjutan nilai dan norma budaya dalam berkomunikasi, khususnya tentang pengkajian pasien. Yang keempat, menerapkan perilaku 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada pasien. 5. Memakai format pengkajian yang sesuai. 6. Berterima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kepada pasien ketika melakukan pengkajian. Berikut ini adalah contoh gambar membina hubungan saling percaya dengan sekelompok lansia ketika mau melakukan pengkajian budaya. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengajar, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban ke e-kampus sesuai waktu yang sudah ditentukan sebagai bukti hadir pada kuliah materi ini. Soal 1. Apa sajakah 8 komponen pengkajian terkait budaya pada pasien? Soal 2. Apa sajakah 3 instrumen yang bisa dipakai dalam pengkajian terkait budaya pasien? Soal 3. Tuliskan 6 norma ketika melakukan pengkajian pasien. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa, dan saya harapkan juga mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bila ada pertanyaan bisa langsung melalui WhatsApp atau tulis di kolom komentar pada videonya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.